Jadilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Saiful Zaman. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Tahun depan gua jalan. Terus kenapa lu agak sensi kayaknya lagi ya? Gue melihat ada gue menangkap ada sensitivitas soal politik dinasti. Kan itu kan hak warga negara, Bang, mau lu dinasti mau enggak ya. You saying this? Ini kan No, you saying this? ini pernah Ari Putra saying this. You Bang, saying this? Ini pernah digugat orang ke MK dan diterima oleh MK loh. Meaning? Waktu itu dinasti nggak boleh maju, anak dari bupati nggak boleh maju, segala saudara istri dari bupati nggak boleh maju. Ke kanan, ke kiri, ke Di- bawah. Gua ganti bahasanya. Jadi menurut lu dinasti Digugat politik? ke MK. Ini MK, pendapat MK ini. Gua nggak nanya MK, gua nanya lu. Iya kan gue sebagai warga negara konstitusional dong. Kan gue berbicara hak warga negara. Tapi punya opini kan? Iya Lu punya kan? opini nggak? Terhadap ini punya opini nggak? Oh, punya. Opini lu apa? Punya. Opini lu apa? Gue Asian value gue. Man, cut that stupid shit. Just say what you mean. Lu pro, menurut lu dinasti politik nggak apa-apa? Say it. Say it. Ya nggak ada. Ini human Say it. rights. Human rights. Dinasti politik salah atau tidak? Human rights. Say it. It's not the Ini question, bukan- Ari Putra. Ini bukan. This is your talk show. This is not my question. Ini enggak. Ini sebagai warga negara. Lu deh jawab duluan. Gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebagai Oke. warga negara ya nggak ada salah, Bang. Lu mau human rights harus konsisten dong. For certain level nggak apa-apa. Itu citizen rights. Tapi lu tahu ketika dinasti politik berada atau terjadi di kabupaten, di beberapa daerah tahu, tertentu, tahu. kenapa lu tahu? Ya menurut lu? I'm asking you a question. Ya kan gua yang nanya lu. Gua lagi nanya lu. Apakah lu tahu dampak dari dinasti politik di sejumlah daerah di Indonesia? Ya Tahu pasti. Tahu, Jawabannya tahu. itu, tahu pasti. Sirkulasinya ya ke situ. Betul. Lu tahu bahwa ketika itu terjadi ada indikasi yang begitu kuat, Ya. ada kejahatan yang berusaha ditutupin dengan memastikan Betul. tidak ada office yang berubah. Human right, hak asasi manusia nih, ya. Politik dinasti nggak masalah. Kan setiap orang boleh berhak memilih dan dipilih. Nah, ini luar biasa pemikiran yang kalau didiskusikan, kalau dipanjangkan videonya, ini yang 1 jam itu, akhirnya ketahuan. Kenapa akhirnya dia memilih untuk beropini bahwa politik dinasti itu adalah sesuatu yang sah-sah saja, tidak masalah. Hak asasi manusia. Nah, kan ada sebuah faktor yang kita lihat di berbagai daerah. Bagaimana ketika politik dinasti yang berkuasa, hak masyarakat satu saja tidak terpenuhi. Kenapa? Harusnya pihak lain, anaknya, ponakannya. Bahkan kalau di Medan kita sempat dengar Bobby itu ngangkat sekda itu pamannya sendiri, PLT ya. Luar biasa itu. Jadi hak orang lain masuk tertutup gara-gara dia angkat saudaranya, dia angkat anaknya, dia angkat pamannya. Kemudian sekarang berdalih bahwa nggak ada masalah. Kan kalau korupsi itu nggak melulu harus dinasti politik, yang nggak dinasti politik juga korupsi.
Loh, logikanya rusak ini. Sudah jelas-jelas ya, politik dinasti itu adalah sumber utama terjadinya nepotisme. Nepotisme itu melanggar undang-undang. Jelas ada aturannya. Ketahuanlah akhirnya dua orang anak muda ini berdalih bahwa ya kita kan hidup di sini, nanti kita harus netral, bahwa biar nanti ada orang-orang pada mau datang ke sini dari berbagai pihak. Ini orang nggak punya prinsip, jadi dia nggak mau memegang sebuah value demi sebuah kehidupan dari podcast Total Politik. Kecewa saya, luar biasa ini. Kok bisa-bisanya gitu. Oke, kita coba lihat lagi tampilan yang berikutnya nih. Dan kita lihat bahasa tubuhnya juga kikuk sekali. It's a perfect crime, right? Tapi segitu ayah macam apa lu? Ayah sayang anak. Come on, man. Anak gue mau minta dibeliin BMW juga nggak gue kasih kalau dia nggak ayah. Lu kenapa semarah itu sih, Bang? Emang lu nggak? Jujur enggak? Come on, man. Jujur gua nggak semarah itu. Nggak semarah itu. Gua mempertanyakan iya. Sebagai hal yang rasional gua pertanyakan juga gitu. Dan tapi ya dalam hal sesuatu hal ya akhirnya gue bisa berdamai. Oh ya udahlah, it's human rights. Gimana? Jangan bawa human rights untuk melindungi sesuatu. You know it's wrong. It's a perfect crime, right? Tapi segitu ayah macam apa lu? Ayah sayang anak. Sulit mencari dalihnya gitu. Dianggap sebagai ayah sayang anak karena untuk melanggengkan kekuasaannya sendiri. Jadi kita lihat body bahasa tubuhnya aja kelihatan dia sudah garuk-garuk, apalagi di awal-awal dia sudah gini-gini. Kita harus kasih cotton bud aja nih sama siapa, Budi kali ya namanya ya. Nggak ada semangat anak muda progresif kritis itu hilang dari dua anak muda ini. Sayang sekali. Dan terima kasih Panji sudah membongkar itu ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa anak muda itu nggak melulu ya. Kalau dia sudah termakan, terkooptasi ya selesai ceritanya gitu. Barangkali kita bisa bicara PSI yang konon menggaung-gaungkan sebagai partainya anak muda, ternyata pemikirannya sangat tidak muda, sangat kolot, sangat konvensional, jauh dari proses-proses yang progresif. Kan faktanya itu gitu. Dan kita ingat juga bagaimana kedua orang ini, dua host dari Total Politik ini juga pernah membiarkan diskusi politik, kemudian mengambil permisalan dengan bahasa-bahasa yang tidak elok, dengan perempuan, dengan poligami dan segala macam. Akhirnya Rocky Gerung walk out dari diskusi itu. Itu pernah terjadi sebelumnya. Ini. Coba kita tonton ya. Kalian ngomong politik itu seolah-olah tukar tambah istri muda itu. Kan itu buruk sekali kan. Jadi Anda mulai dengan satu grammar yang menghina perempuan. Oh ada istri muda, ntar diganti itu. Oh ada apa namanya? Poligami itu. Apa? Dari segi itu otak kalian itu patriarkis semua kan. Jadi ngapain pilih partai-partai yang wakil-wakilnya di sini patriarkis? Termasuk dua dungu ini. Ngapain dilayani pembicaraan yang memakai term-term yang bukan ethics of care? Demokrasi, kita bicara tentang demokrasi itu Anda tulis tuh liberalisme tuh, freedom, equality and justice tuh. Lalu Anda bilang, oh itu gampang tuh ada istri muda yang lagi diincar tuh. Apa dasarnya? Coba kita bongkar tuh cara berpikir itu. Kayak itu memuakkan sebetulnya kan, disgusting. Bicara tentang masa depan keadilan tapi pakai grammar yang merendahkan perempuan. Itu pengantarnya. Itu dilema saya di sini. Satu. Dan karena dilema itu nggak pernah kalian selesaikan, maka gue pulang.